masa bagus itu saat ini petani sudah berkurang, sudah mulai mengurangi penggunaan pupuk-pupuk kimia. Nah, mulai dari buat bunga sampai kondisi yang begini ini harus hati-hati. Ketika kita banyak menggunakan zat kimia, pupuk kimia itu mempunyai rasa, dan ketika kita konsumsi itu akan menjadi penyakit juga. Jadi saat ini petani yang di Bandung Jaya cenderung ke organik. Organik salah satunya yaitu ekofarming yang kayak begini ini pakai produk ekofarming, dan ini adalah hasilnya, salah satu hasilnya. Walaupun petani di sini tapi belum lama menggunakan ekofarming, tapi sudah mulai kelihatan dari nampak dari berdasarkan ekofarming ini. Ya, tadi sudah kita dapat penjelasan dari Pak Kepala Desa Bangunjaya, dan alhamdulillah Pak Kepala Desa sudah menggunakan ekofarming juga Pak ya? Ya. Ini ya, pupuknya ini ya. Karena itu tadi yang seperti Pak Kepala Desa bilang tadi, terutama rasa yang dijaga. Karena kalau kita sering memakai untuk pupuk-pupuk kimia itu akan merubah rasa. Dengan menggunakan ekofarming ini, rasa juga jadi lebih, kita mengkonsumsi juga lebih merasa nyaman, aman. Ini kita cenderung kalau pupuk itu pakai racun pupuk. Terus saat ini kan panas nih, jabat ini kita ya, kita menggunakan bahan kimia, rasa itu akan mempengaruhi, dan tanaman hidupnya akan bertambah panjang lama. Dan pakai kimia biasa kena banyak penyakit yang mengganggu. Ya, mungkin bunganya ya. Mungkin bunga yang biasanya bunganya itu banyak yang gugur, tidak jadi ini, hampir dengan menggunakan pupuk ekofarming ini, alhamdulillah dia bisa lihat sendiri hasilnya. Hampir semuanya jadi, tidak ada yang tidak jadi. Dalam satu pohonnya dia bisa dihitung bisa sampai ratusan buah dalam satu pohonnya. Ini dirata-ratakan dalam satu buahnya 3 kilo saja. Berarti satu pohon ini perkiraan berapa Pak? Bisa sampai 4 kintal dalam satu pohonnya ini dengan menggunakan ini. Di sini satu pohon ada yang sudah bisa menghasilkan 9,5 sampai 15 satu pohon. Ya, satu pohon 9 juta sampai 15 juta ya, setengah. dalam satu pohon bisa menghasilkan 9 juta sampai 15 juta dalam satu pohonnya. Jadi bisa dikalikan sendiri, dalam 1 hektar itu bisa sampai berapa pohon Pak kira-kira? Kurang lebih 200 pohon dalam 1 hektar itu. Pohon, ya. Jadi bisa dikalikan 15 juta kali 15 kali 200 pohon. Ya, alhamdulillah Mas, buah durian ini hasil dari petani dari masyarakat Desa Bangunjaya. Hasilnya kemasannya sudah sampai di Surabaya, Kalimantan, dan alhamdulillah sudah sampai Singapura juga. Sudah sampai ke luar negeri. Tapi petani, ada yang petani langsung, kalau cuma domestik Surabaya, Kalimantan, Manado, biasa petani sendiri, pedagang-pedagang lokal. Tapi kalau ke luar negeri biasa transitnya Surabaya dan Palu. Dan mulut buah ini sudah terasa, sudah tahu, sampai bukan masyarakat Poso saja yang menikmati, tapi sudah keluar. Oh ya Pak, saya mau tanya, kalau masalah untuk pembibitannya ini, maksudnya dari mana ini kemarin? Ini pembibitan Mas, ya. Kebanyakan hampir 100%, hingga tidak 100% lah, itu swadaya dari petani. Oh, dari swadaya Pak ya? Ya, dari petani sendiri yang mengadakan, membeli. Iya. Nah, membeli ada juga yang dibikin sendiri, disambung, pucuk, sambung samping dengan sambung pucuk. Nah, sambung samping beda, sambung pucuk juga beda. Iya. Untuk masalah pembibitan benih, yaitu membeli sendiri, swadaya. Petani membeli di satu pohon bibit itu harganya 27.500. 27.500. Iya, 27.500. Jadi bisa dikalikan swadayanya petani. Nah, kita ingin mandiri, bukan cuma ingin mandiri, kita sudah pernah berharap sama pemerintah, ya mungkin belum rezekinya, dan kami berharap juga ke depannya mudah-mudahan Desa Bangunjaya dan sekitarnya wilayah eks transmigrasi ini menjadi kampung durian Otong. Karena dari hasil ini bisa meningkatkan taraf kehidupan, baik untuk sekolah, untuk kegiatan ibadah, naik haji, umroh, dan lain-lainnya.
Dan mudah-mudahan juga petani dengan saat ini beralih bukannya beralih, ada juga menanam kakao karena ini tumpang sari, ada kakao, ada durian, ada sawit juga. Oh, berarti banyak jenis tanaman di sini, Iya, Pak ya? ada jenis tanaman, tapi yang saat ini yang prioritas yang unggul yaitu durian. Durian. Potong. Dan seperti yang kita lihat saat ini bukan rekayasa ini. Fakta. Ini real ya hasil buah duriannya ini. Ya, ini real ini. Hasilnya ini seperti ini. Jadi di luar kesuksesan dari hasil pertanian Desa Bangunjaya ini, ternyata dari bibitnya ini adalah hasil swadaya masyarakat sendiri dengan membeli per pohonnya 27.500. Jadi alhamdulillah ternyata dengan keuletan masyarakat Desa Bangunjaya ini ternyata bisa membantu ke taraf hidup masyarakat sini Desa Bangunjaya ini. Dan alhamdulillah tadi yang seperti Bapak Kepala Desa bilang, ini sudah bisa diekspor sampai ke luar negeri, bukan hanya di Indonesia saja yang menikmati buah hasil durian ini. Dan kita bisa lihat hasilnya ini, bisa lihat sendiri buahnya ini. Sangat banyak sekali, yang memuaskan sekali buahnya. Dalam satu buah ini bisa sampai, perkiraan paling besar berapa kilo ya? 6 ya? Paling besar berapa kilo nih Pak Kades? Biasa sampai 9 sampai 10 ada juga. Itu Ini kayaknya yang sudah besar bukan? bisa kita lihat ya hasilnya ini dalam satu buahnya ini bisa sampai 9 bahkan sampai 10 kilo per biji. Nah, itu tadi kita bikin harga per bijinya 3 kilo, saya rata-rata satu pohonnya itu bisa sampai 4 kintal. 4 sampai 5 kintal itu dalam satu pohon. Bayangkan, berarti kalau 10 kilo berarti 3 kali lipatnya. Bahkan bisa sampai 12 kintal per pohonnya. Ya, di samping keberhasilan dari masyarakat Desa Bangunjaya ini untuk mengembangkan tanaman pohon durian ini, durian otong ya, itu ya terutama berdoa, berusaha, ikhtiar, dan di samping itu juga tidak lupa masyarakat sini menggunakan pupuk organik, yaitu eco farming. Ya, ini pupuk organik eco farming ini, ya.